Kulo nu ndek kanca niki kisahnya. Kulo nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kulo. Kulo ora alim, kok senengane dukun. Betul senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dari ben dijawab Gus Ba. Wong kula kurang ajar. Ya kira pertanyaan angel-angel dene. Sajane kula ge saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santri ku ada. Tapi isane paling maca takrib, ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus Badhe tak anglet. Jadi kula nggih saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Latiru. Ikhlas buahmu. Buento sih. Makanya nak sampean kepengen begitu bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran atau penganggut trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyakarta penganggut trayek. Oh enak ya, kuyar-kuyar tuh dindi. Isu-isu kayak bebong aku Mustafa santriku kok penak. Tinggalnya Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lah apa ngaku aku gurune. Aku ya ora ora padha. Padha ra jelas. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora ada bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas. Anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean enggak mlebu neraka. Apa nang ngono? Kayak normalis sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa nembus warga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Lah nek sujud salat 5 wektu ora akeh to. Tapi nek sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Ya nak kuat yo niru aku, nak ra kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih, lepas wong ngel wong, mau enak itu syafaat. Buat nih, aku nang suwe ramen Allah betul tak sih. Suwe ramen Allah. Iya, suwe sakit. Sama nih ngaji wes suwe, masih orang jelas. Sampai kau malah luwe melete meneng. Melaku-melaku ada kuburan nangis. Dene jarene, kenapa itu nangis? Jaret, iya, wong iki diseksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburane. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena diseksa nanti sowan kula. Terus langsung ra bunga-bunga. Dadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Sabtu Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Sabtu Qadir wah, kula boten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Oh, dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim itu apa? Bangune tobit tapi gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembolan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdullah Nas, itu banyak sahabat yang
ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Itu apa sih lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi kayak nyanyi aku mutus kabutan. Kadoan cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi. Tau mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku swidak tahun. Iku mau banding tak jam. Banding pinten? Lho boten nanten tenan. Nah ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampean ora kebayang. Sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek terus waktu ini sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah itu kurang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua aku sadar. Ternyata isi HDW juga berat. Ini bener Mbak Khalil Bangkalan. Ini sangat pede dibeli meriang. Ya karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan Adin mati ayo keselen toh kaya. Ya iya toh 30 tahun tas 20 tahun wis gentenan. Saya kan tak zian nili anake sunat coba nak mati lho istilahnya. Lah iya lho ora tau dimati. Itu 10 tahun 20 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 ini kan kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbak Khalil Bangkalan itu ada murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, Gagal Bino, Fatin kan keselan tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbak Khalil. Kira tak jawab. Berkode dia mau nalkin marab buka, manabiuka, wa madinuka. Itu kan yo jadi. Daripada kesuwen itu nggak pokoknya kandani yo. Nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbak Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya Mbak Khalil. Ya sing Sohibul Bait kan mangkel kan. Iya karepe bakal diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh ya kejawab bakal tuh. Ternyata bakal pas rumah. Ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan dari ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan dari apa? Ketua rombongan. Ya, nak mungkin nangkir kan sini Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah nopo. Nego disebut yaumana tukula unasim di imamihi. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua, ora iso abet. Ora level ora nopo. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan ditampa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombo kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ono wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya
Ya Fulan, saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Sarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus nggak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira orang buktinya loh, tak sandriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngudat-ngudat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah kok coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batale ora ngudat-ngudat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora udat-udat. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengen ada lucu, ulama gede kecemplung apa? Oh, dan pengeran duwe seni. Mulai separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana itu kenal kalau elek-elek itu kenal sama Mustafa itu kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik itu masuk tiang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu didelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opai dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Boleh wong kira tahu ngaji dia kakelan. Berkau tak kawasan gue tahu ngaji. Saudara sore melarati ra karuan. Lu wangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku wangelan. Kowe tau kenapa sobat mboten ayo beneran. Mbak Sofyan wah kula blas ora tau kasih ngene kan yo ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak gosok. Tapi sing golek tapi. Para Sufyan Ats-Tsauri urip tanya. Tapi sing golekno tiyang niku sak jeneng. Doa. Tapi wis kabudut saiki dene swarga wis mbok. Tapi sampe nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa Barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen padahal ora karep piye karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasud sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal.
Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medhit, gak jadi mobil barani ketemu rata kok barani angkut. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medhit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya mereka kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tekdir, nak tekdir lah, nak maksudnya tekdir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah, di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tekdir kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori, ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak seneng ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejer. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amaluna. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan undang khole apa jenengan kok jenengan nanti undang. Kak dosa teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya tuh. Bu kalau nak khole apa jenengan sudah kak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang. Bukan dolan Gus mampir. Bukan apa ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi bundi-bundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku doa takku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean ada khusus nungguan, nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap ora paham, hanya ora tahu mulang, ora tahu sinau. Itu Sufyan Ats-Tsauri wis gak kecemplung sumur. Agar wong penulung aja. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau boleh ngomong sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Tetapi cara mengenai sebenarnya tak tahu nang suara. Tapi sing golek tetep santrine. Iya kira-kira jape dia ku piye. Paling gede cangkem murah. Tapi terserah kau loh. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan juga ulama-ulama loh. Lah apa kesulitan nopo ulama, lah apa kesulitan nopo. Totalan duit rapat di duit. Paling cocokan ngoten niku. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahirnya tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gowo timber tok mek dom jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat ugo ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya ditakok aku atir takok. Lah kok dia beto tiba. Mergo mingate kok go tiba wis jahit. Beto jahit lho, gem. Mana kula nu tentas kula sing ana ya dem niku tak al Imam Ghazali. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing bidal niku tak jahit ya. Kok sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa betul timba? Ya mergo mulai pangeran, butuhku suwan niku pangeran kok salat tok. Salat itu butuhe banyu. Banyu kaitane mbek timba. Dadi aku nggo timba tok mergo butuhku ning alas mo. So, kok betul tok. Sarungku mesti tok, nak suwe tak jahit. Ya itu minggat. Minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau
sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing halus, bojo sing halus. Jadi ini dia ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mriki. Beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu ning masjid kan orang ini klub, dia tetap ning masjid. Kan kamu gede ning nggon wisata. Bareng pas dere bebo melok ngaji, pokoke kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah. Meriang deh. Wah, nak aku iktikaf ning kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal. Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu kok itu kula. Waduh. Wah, makane. Geng kertas tak. Lah jenengan apa ada waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang, itu kan sering ngebis, sering gue mobil, sering. Pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Udah gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badhe di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyucup pulau. Mas, ini kan Gus Batu, kasus singkir. Wah, makanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus, itu udah ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, cara saya ya turun isor beduk lah, kemulan terus ngerti. Wah, cara saya ini. Nah, ini hanya amar, panjang ini. Oh, orangnya aman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kula nu ndek kanca niki kisahnya. Kula nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Niku ora alim, kok senengane dukun. Beda senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dari ben dijawab Gus Ba. Wong kula kurang ajar. Ya kira pertanyaan angel-angel dek ning. Sajane kula nggih saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santri ku ada. Tapi isane paling maca takrib, ngertakoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus Badhe tak anglet. Jadi kula nggih saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah kanca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Latir wo. Ikhlas buahmu. Buento sik. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saat ini kalau tak, tapi mesti pak. Semaan yang ngono kira misalnya rapatilanya, kalau mau coba mas tajud mau semak wong bulat tenan banyak.